Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menik Gita Wardani dengan NIM 114240158 dari Plugme. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan geometri lereng menggunakan aplikasi slide. Yang pertama kita masuk ke aplikasi slide terlebih dahulu. Lalu kita klik bagian view. Lalu kita klik bagian grid ini. Lalu pastikan bagian ini sudah terchecklist. Lalu kita pilih grid yang tengah ini. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan klik bagian pen ini. Pen ini berfungsi untuk menggeser si kanvas ini ke arah dan juga ke darat. Pastikan ini sudah 0, 0 seperti ini. Lalu kita akan pergi ke measure. Nah, untuk dimensi yang akan dimasukkan pada kali ini itu didapatkan dari acara lapangan kemarin, yaitu kita pertama klik dulu di bagian sini, lalu kita akan merubah di bagian XY ini menjadi polar koordinat, yaitu untuk tingginya kami mendapatkan tinggi setinggi 12,46. Untuk penulisan koma di sini kita menggunakan titik 46. Lalu kita akan memasukkan untuk si angle-nya, yaitu kita akan memasukkan untuk ke atas, yaitu kita masukkan angka 90 dengan cara klik koma lalu spasi 90, kita enter. Setelah itu kita kembali ke measure untuk membuat garis lagi. Ya, masukkan angka 5. Lalu untuk di bagian bidang miringnya ini, kami mendapatkan panjang yaitu 14,65 meter dan juga kemiringan lereng dan juga sudut kemiringannya sebesar 45 derajat. Nah, untuk memasukkannya itu 360 derajat dikurangi 45 derajat, yaitu 315 derajat. Maka kita masukkan angka 315 derajat. Lalu setelah itu kembali ke measure, klik bagian sini, bagian sini, yaitu sepanjang 20,36. Kali ke meter kembali. Lalu setelah itu kita akan pergi ke add external boundary. Kita akan mengupload di bagian garis-garis yang sudah kita buat tadi. Seperti ini ya, maka akan muncul warna kuning seperti ini. Lalu setelah itu kita akan uh, pergi ke lalu kita akan pergi ke add focus search point. Kita klik di bagian sini. Lalu setelah itu kita akan klik. Setelah itu kita akan pergi ke boundary. Kita tambahkan material boundary. Ya. Setelah itu kita akan menghapus keterangan ini. Kita klik kanan, select full.
Lalu setelah itu kita akan masuk ke analisis, lalu kita ke project setting, lalu kita pilih di failure direction ini, kita pilih ke left side, lalu di bagian method, kita akan memilih ordinary atau value yang digunakan pada acara ini. Oke. Setelah itu kita masuk ke setelah itu kita masuk ke page, mau kita pindah auto grid, kita klik OK. Setelah itu kita akan klik kanan pada bagian grid ini, kita pilih display option, kita akan memilih show grid points on first grid checklist, lalu kita pilih run, lalu kita akan pergi ke properties, lalu kita pilih define materials, lalu kita akan memasukkan data pada bagian ini. Dari lapangan kemarin didapatkan jenis tanah pada tersebut hanya terdapat satu jenis tanah, yaitu latosol. Lalu kita akan merubah warnanya menjadi brown. Lalu untuk unit weight-nya didapatkan dari acara sebelumnya, yaitu saya mendapatkan 14,744. Lalu untuk kohesinya sebesar 40,93. Lalu untuk eh, derajatnya yaitu sebesar 29 derajat. Kita klik OK. Lalu setelah itu kita akan klik kanan, lalu main material, lalu kita pilih untuk Latosol. Maknanya akan muncul seperti ini. Lalu setelah itu kita akan ke analisis, kita akan komplit, kita akan simpan dulu terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk kembali ke analisis, lalu kita pilih baik, sudah jika sudah muncul seperti ini, maka kita akan pergi ke baik, jika sudah seperti ini, maka kita akan pergi ke all surfaces. Lalu setelah itu kita klik show slices seperti ini. Lalu setelah itu kita akan klik kanan di bagian ini di safety factor, lalu klik legend location, lalu menjadi bottom right. Setelah itu kita akan ke material properties table, lalu kita akan klik di sini, geser. Setelah itu kita klik kanan di table ini, pilih format tool, lalu kita akan memilih yang bagian tengah seperti ini, lalu ke edit table, lalu kita akan ke ganti fontnya menjadi Times New Roman. Kita klik OK, lalu kita klik apply, lalu kita klik
Jadi Times-nya Roman. Klik oke. Lalu kita akan taruh di sebelah sini. Lalu setelah itu kita akan pergi ke file. Lalu kita pilih export. Lalu export image. Lalu kita namakan, kita klik save. Sudah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.